Hubungan keluarga. Ruangan tertinggi gedung Antarna Group. Han masuk ke dalam ruangan dan membawakan segelas jus dan sepiring potongan buah segar. Saga yang melihatnya masuk beranjak dari kursi kerjanya dan duduk di sofa. Setelah Han meletakkan nampan di atas meja, dia memberikan sendok garpu yang diterima Saga dengan tangan kiri. "Silakan Tuan Muda." "Duduklah." Saga menunjuk kursi depannya. Han melakukan apa yang diperintahkan. Dia melihat Saga mulai makan buah dalam piring. "Bagaimana perusahaan keluarga Dania sekarang?" "Potongan pertama habis. Dilanjutkan potongan kedua." Barusan Tuan Muda menyebut nama Nona Dania kan? Dia benar-benar menyebutkan nama wanita yang menjadi istrinya itu. "Sudah 100% stabil. Saya sudah masukkan 3 orang dalam jajaran atas untuk mengawasi semuanya. Apa ada yang Anda inginkan untuk menyangkut perusahaan?" Saga mengambil potongan kiwi. "Makanlah." Apa ini? Kenapa akhir-akhir ini aku merasa kiamat seperti mau datang saja? Kenapa Tuan Saga bisa bersikap aneh begini? Pikiran Han berperang dengan pendapatnya sendiri. Han menerima sendok yang disodorkan Saga, lalu memasukkan buah itu ke dalam mulutnya. Seperti habis mendapatkan hadiah istimewa, dia terlihat sangat bahagia. Dia menyerahkan kembali garpu ke tangan Saga. "Apa Dania dekat dengan keluarganya?" "Tuan Muda benar-benar menyebut nama Nona Dania?" "Tidak," Han menjawab singkat. Saat Saga masih terdiam lalu menatapnya, itu artinya dia minta penjelasan lebih. Hubungan Nona Dania dan keluarganya tidak terlalu dekat, kecuali dengan adik laki-lakinya. Bocah yang bergandengan tangan dengannya waktu pernikahan. "Iya." "Kalau hubungannya dengan ibunya bagaimana?" "Ibunya yang sekarang itu hanya ibu tiri." Saga sedikit terkejut. Han melanjutkan ceritanya. "Ibu kandung Nona Dania meninggal saat Nona berusia 6 tahun. Sepertinya Tuan Saga ingin tahu semua tentang Nona Dania. Han bergumam lalu bersiap melanjutkan informasi detail mengenai Dania. Bisa dibilang hubungan mereka tidak baik. Gunawan sendiri hanya sibuk dengan perusahaan. Jadi semua urusan anak-anaknya diserahkan pada istrinya. Ketiga anak itu mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam keluarga. Apa Dania pernah mengalami kekerasan fisik? Saga mengambil gelas jus di meja dan meminumnya. Tidak, tapi ada info kalau waktu dia kecil dia pernah mau dibuang oleh ibunya. Sebenarnya bukan benar-benar dibuang, tapi dia dibawa ke tempat sepi dan tinggalkan. Ibunya datang lagi setelah beberapa jam. Ada kejadian seperti itu. Entah kenapa sorot mata kesal muncul di tatapan Saga. Informasi itu diketahui bahkan oleh para pelayan mereka, tapi saat itu Gunawan membiarkan, karena istrinya mengatakan itu adalah cara mendidik Nona Dania, supaya menjadi anak yang patuh. Saga tergelak. Jadi aku harus berterima kasih pada ibu tirinya yang jahat, yang sudah membuatku punya istri yang sangat patuh, atau aku harus mulai membalas dendam karena berani-beraninya dia memperlakukan istriku seperti sampah. Jadi ini alasannya kenapa dia jadi anak yang patuh begitu. Kalau aku mengancamnya dengan keluarganya, dia langsung berwajah pias. Kupikir karena dia sayang pada keluarga. Mulai sekarang, aku tidak mau Dania berhubungan dengan keluarganya lagi. Saga memberikan sorot mata tajamnya. Han tahu maksudnya, bahwa ini tidak bisa ditawar lagi. Apa dengan adik laki-lakinya juga? Apa mereka benar-benar berhubungan baik? Saga menyerahkan garpu kepada Han. Habiskan. Lalu dia sendiri menaikkan kaki lalu mengambil posisi tiduran di atas sofa. Han mengambil bantal kursi di sampingnya lalu meletakkan di bawah kepala Saga, membuat laki-laki itu bersandar dengan nyaman. Iya. Han sambil sibuk mengunyah, melirik Saga yang memediamkan matanya. Biarkan saja mereka, selama adiknya tidak mengganggu. Baik. Dan apa? Adik Nona Dania mengajukan permohonan magang di Antarna Group. Adik yang kau sayangi pun ada dalam genggamanku. Kalau aku menyiksanya sedikit, bagaimana reaksimu ya? Pasti semakin menarik. Bawa dia ke kantor pusat. Baik. Cukup lama keduanya terdiam. Saga menjamkan matanya, sementara Han fokus dengan makanan di tempatnya. Carikan pakaian untuk dia pakai waktu pembukaan galeri. Apa Anda mau membawa Nona Dania? Kenapa masih bertanya? Untuk itu kan aku menikahinya. Sagar terdiam lagi setelah mengatakan kalimat yang membuat Han juga bungkam. Dia menatap tubuh tinggi sempurna yang sedang tertidur di atas sofa itu. Kenapa Anda membuat semuanya rumit begini? Kalau Anda mau, saya bisa membawa Nona Helena secara paksa 2 tahun lalu. Tapi Anda membiarkannya pergi dan membuat Anda terluka. Sekarang, setelah kabar kepulangannya ke tanah air, Anda bukannya menyambutnya, malah menyiapkan cara pembalasan dendam. Dan orang yang paling terluka di sini adalah Nona Dania. Seorang yang bahkan tidak tahu apa-apa. Ceritakan tentangnya semuanya. Kenapa ini? Apa dunia sudah mau berakhir? Apa Tuan Muda sudah jatuh cinta pada Nona Dania? Tapi tidak mungkin kan? Sebetulnya Nona Dania itu anaknya pendiam kalau dalam lingkungan keluarganya saja. Tapi kalau di luar rumah, dia tetap jadi anak yang ceria. Riwayat sekolahnya juga tidak ada masalah. Dia sekolah dan berteman dengan banyak orang. Saga terdengar menarik nafas dalam. Han masih memakan buah di atas meja. Han bicara lagi. Semua informasi mendetail tentang kehidupan Dania yang ia cari sebelum gadis itu menikah dengan Saga.
termasuk informasi tentang ketiga mantan kekasih Dania. Sudah kamu habiskan? Sudah, Tuan Muda. Siapkan mobil. Apa Anda ingin pergi ke suatu tempat? Ayo kita bersenang-senang. Saga bangun dengan bersemangat. Walaupun tidak tahu kemana tujuan yang ingin didatangi, Han berjalan di belakang Saga dalam diam.